Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Setelah kita bongkar tuh, busing bagian dalamnya pecah aja. Harusnya busing dari bawah dia sampai ke atas ini. Sekarang tanggal 18 Agustus 2022, kelanjutan terkait progres di cone crusher. Kita udah beli AC Pak ya, karena memang kita cuma punya satu cone crusher AC. Kita beli include motor, sedangkan yang lama, cone crusher yang lama yang problem sama motor akan kita bakal rekondisi nanti. Ini update-nya untuk ini hari ketiga. Jadi cone crusher udah naik AC, motor udah naik AC, udah kita kita naikin, tinggal prepare. Kemudian yang di sini ada nanti oil pan terkait penggerak dan pelumasan di area cone crusher untuk update-nya. Jadi aktivitas per 2 hari kemarin, pertama kita naikin ini cone crusher, kemudian kita ngencangin ball mounting sekitaran, kemudian nyeting, nambah sim di kaki-kaki. Ini koplingnya kita garap, kemudian kita juga sudah setting motor. Ini spek motornya di 55 kW tetap Pak, Sunbow mereknya. And there are days I hate you, but baby you're still mine. And we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Nah ini dia mereknya, spek kita punya cone crusher. Jadi discharge width ini kita bisa setting di maksimum 15 sampai 50 mili. Jadi sekitar 1,5 cm sampai 5 cm. Kita pakai motor 55 kW. Ini sesuai dengan spek di motor listrik. Jadi spek cone crusher kita ini ada tulisannya fit material maksimum, berarti batu yang dari konveyor setelah screening, ayakan, itu yang masuk ke dalam sini, itu maksimumnya sekitar 11,5 Pak cm yang masuk. Nanti produknya ini dia discharge width sekitar 1,5 sampai 5 cm. Cuma nanti kita main 1,5 ini kan minimum, tapi kita nanti jangan minimum di 1,5 Pak, karena nanti berat, nanti dia punya cone. Paling kita main nanti di 2,5 lah, 2,5 cm sampai 5 cm nanti untuk produk akhirnya. Kapasitasnya ini 50 sampai 90 ton per jam. Kemudian beratnya ini sekitar 11 ton. Ini dia mereknya PYB 900. Oke, ini dia untuk cone crusher kita yang baru. Ini hari ketiga. Secara motor, kopling dan cone crusher udah clear, udah kita setting, tinggal pelumasan dan jalur hidrolik yang sekarang digarap sama teman-teman mekanik. PYB 900 ini tipenya cone crusher PYB 900. Kemudian ini dari PT Marton. Selamat pagi.
Di sini saya akan menerangkan untuk lens ke lubricatingnya kun ya. Dan lubricating kunnya ini ada dia terdapat dua pompa. Ini pompa 1, ini pompa 2. Untuk pompa 1 ini dia discharge-nya ini. Discharge-nya ini dia akan masuk ke lens ini. Akan masuk ke lens. Nah, di sini terdapat sebuah filter. Filter di sini ada 2. Dari filter ini akan didistribusikan, akan disaring, dan dia akan masuk melewati sebuah oil cooler. Oil cooler di sini ini pendinginnya sebuah fan motor, dan ini sebagai input dan itu sebagai output. Nah, ini adalah ball valve bypass. Ketika oil tersebut bermasalah, valve ini bisa ditutup dan bypass bisa difungsikan dan langsung masuk ke oil cooler yang berpendingin air. Ini sebagai outputan masuk ke dalam oil cooler yang berpendingin air. Nah, di sini ada valve, ini di sini input. Nah, di sini valve output. Nah, di sini terdapat bypass juga. Apabila terjadi di oil cooler tersebut terjadi kebocoran, nah ini bisa bisa di bypass, ini bisa dibuka, valve kanan dan kiri ini bisa ditutup dan ini bisa dibuka. Nah, ball valve di sini ini ada fungsinya dari sebagai lensnya cooling systemnya. Di sini ini jalan masuknya air. Jalan masuknya air ini ada satu input, satu output. Nah, ini adalah pompa air untuk pendingin oil cooler tersebut. Nah, di sini ini adalah lubang keluaran dan ini adalah lubang inputan. Ini kita pendingin tampungannya memakai Tedmon. Nah, di sini di pompa air ini ada satu lagi lubang untuk pengeluaran. Nah, ini sebagai cooling system yang masuk ke dalam kun. Nah, hose tadi yang keluaran dari pompa akan masuk ke sini, masuk ke dalam kun. Nah, ini sebagai inputan pendinginan di dalam kun tersebut. Nah, ini inputan. Nah, di sebelah kanan terdapat outputnya. Hose-nya berbeda, dia lebih besar untuk outputnya. Nah, ini input. Untuk lubricating sendiri, setelah dari oil cooler dan melewati filter di oil tank sana. Nah, di sini ini adalah lubang. Di sini adalah hose input. Hose input untuk lubricating. Ini hose input untuk lubricating. Nah, ini akan naik ke atas. Di atas terdapat seglas sebagai indikator oli tersebut sudah naik. Seglas ini untuk indikator yang tadi. Ketika oli tersebut sudah naik, dia akan keluar dari sini dan akan masuk ke sistem melewati piping kecil ini. Akan melewati piping kecil ini untuk masuk ke dalam kun. Nah, sedangkan ini adalah return dari pelumasan sap di kun tersebut. Nah, ini return yang dari oil pan-nya kun. Hose yang besar ini return dari oil pan-nya kun. Return tersebut akan masuk ke dalam tangki lagi. Ini masuknya return. Return masuk, kita bisa lihat di sini. Itu lubang, ini lubang return. Di sini ada sebuah filter. Di sini filter yang bersifat magnetik. Jadi ketika ada gram-gram yang tergerus di dalam kun, nah di return ini terdapat filter ini supaya gram tersebut nempel di magnet ini, filter magnet ini. Di lubricating di sini ada pressure gauge. Nah, pressure gauge ini maksimal pressure dari pompa olinya itu 0,6 MPa. Maksimal pressure operasinya itu 0,6 MPa. Ketika di bawah dari 0,2 itu pressure-nya berarti rendah dan dilakukan pengecekan. Menurut shop manual, dia di bawah 0,05 dia tidak boleh di running. Di
di output yang setelah oil cooler di sini langsung masuk ke dalam kun. Nah, ini untuk line hose-nya ke dalam kun. Nah, di sini terdapat butterfly valve. Jet valve ini berfungsi untuk mengatur jumlah aliran oli yang akan masuk ke dalam kun.